Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Dan malam hari ini saya kembali hadir di dalam pertemuan webinar PO Komunitas Yes. Senang banget ya, malam hari ini saya kembali bisa hadir. Dan hari ini saya mau mengucapkan selamat hari Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram bagi umat muslim semuanya. Dan hari libur ini, bulan ini banyak bulan libur ya. Sudah PPKM, libur pula. Nah, sekarang juga minggu depan kita juga bakal ada 17 Agustus merayakan Hari Kemerdekaan. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Marlon memang benar ya, masalah Pablo dan Bruno itu memang sebuah kisah yang menurut saya memang sangat inspiratif ya. Jadi mengajak kita itu untuk berpikir bahwa bekerja itu bukan cuma untuk mencari uang, tapi bekerja itu mari bangunlah aset ya. Itu kata kuncinya, bangunlah aset. Dengan kita memiliki aset, maka suatu hari aset itu yang bekerja keras untuk menggantikan basic kita. Karena manusia itu bisa bekerja sampai usia berapa sih? Dan maukah Anda bekerja seumur hidup untuk mencari uang? Ini yang seringkali mengajak kita itu untuk tidak mau bekerja keras. Bekerja keras tidak cukup, kita harus bekerja pintar. Nah, bekerja pintar salah satunya adalah mengajak kita itu untuk membangun aset. Nah, kata membangun aset tadi di presentasi pertama sudah disampaikan. Nah, mumpung Anda semua peserta komunitas ini kan masih muda. Nah, ada karena masih muda ini usia masih 20-an. Nah, memang namanya membangun saluran pipa itu memang tidak mudah. Ya, memang perlu waktu bekerja keras. Nah, sekarang banyak murid-murid saya usia 20 tahun saja awalnya mengenal bisnis ini cepat, seperti Pak Vito Hari, mentor daripada Pak, maaf ya, ada sedikit goyang ya. Ya, oke, dan ya ini kayaknya lebih bagus. Sorry ya, sebentar ya. Maaf ya, sedikit. Ya. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Pak Vito atau timnya Pak Vito ini memang benar sekali kalau bicara soal bagaimana kita memang untuk membangun sebuah aset itu perlu kesabaran. Nah, banyak orang itu kalau membangun aset itu mereka tidak sabar, mereka itu pengennya cepat. Karena mereka itu terbentur dengan yang namanya kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup itu kan bisa dipenuhi juga dari gaji atau penghasilan tetap. Memang kadang-kadang di bisnis ini, saya selalu mengajarkan untuk Anda membangun bisnis ini itu bukan cuma secara part-time. Ya, kalau Anda sudah bekerja, Anda bangun bisnis ini secara part-time. Tapi kalau misalkan Anda dari komunitas Yes sejak awal, Anda langsung full-time di bisnis ini, juga silahkan. Karena saat ini mencari pekerjaan juga tidak mudah. Ya. Menurut saya tidak mudah. Justru pemerintah pun sadar bahwa apalagi saat ini semua lapangan pekerjaan boleh dikatakan rontok. Apalagi di masa-masa PPKM. Kita lihat di Surabaya tadi saya barusan dapat info dari teman saya pengusaha. Kalau Anda ke Jawa Timur, Anda pasti kenal yang namanya Jatim Expo. Atau bukan cuma Jatim Expo, tapi juga Batu Night Safari. Ya, atau Jatim Park. Ya, Jatim Park itu pasti tempat yang dikunjungi nomor 1. Kita lihat juga di Bali, tempat-tempat wisata. Ya. Ternyata mencari lapangan pekerjaan saat ini memang tidak mudah. Karena banyak sektor memang sangat terpukul. Ya, pengusaha pun sudah tidak bisa berhutang sama bank. Apalagi mereka berbisnis harus hutang sama bank untuk membesarkan usahanya. Ya, jadi itu banyak yang kepukul. Kalau pengusaha saja sudah tidak mampu menyelamatkan usahanya, bagaimana mereka mau mempertahankan karyawannya? Nah, kalau mempertahankan karyawan aja nggak bisa, apalagi buka lapangan pekerjaan baru. Lebih sulit. Nah, itulah sebab memang di kondisi saat ini, mencari pekerjaan itu boleh dikatakan di masa pandemi ini sangat sulit.
Makanya di DM Instagram saya hampir setiap hari masuk, Pak ada loker nggak di perusahaan Bapak? Pak ada loker nggak di perusahaan? Nah, karena saya setiap hari menerima itu, sudah sejak saya bermain di sosmed 11 tahun ini, saya merasa ini bukan sebuah solusi. Karena sebesar apapun perusahaan Anda, kalau Anda menerima pekerjaan, ya ngelamarnya bukan ke saya, ngelamarnya itu ke personalia. Ya, kalau Anda masuk ke personalia itu ada lamaran di situ. Tapi kalau ngelamarnya ke pemilik perusahaan, ya pasti bingung divisi apa yang membutuhkan karyawan. Nah, jadi ini yang seringkali banyak karyawan itu, calon karyawan itu bingung. Nah, yang saya paling sedih itu juga satu. Saya baru-baru ini meeting dengan, bukan meeting, reuni ya, dengan teman sekolah. Anda tahu teman sekolah saya ini kan rata-rata anaknya itu udah gede, terutama yang cewek-cewek. Ya, teman-teman saya yang cewek-cewek ya, kalau Anda manggilnya ibu-ibu, kalau saya cewek-cewek ya, karena seusia saya. Anaknya sekarang usianya udah 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dan jawabannya selalu sama. Dia panggil saya Chandra karena teman sekolah kan. Chan, ya ada nggak loker nggak di tempat kamu? Ya, saya selalu bilang, loker di tempat saya nggak lain, nggak bukan, jadilah komunitas Yes. Jadilah reseller komunitas Yes. Karena kalau perusahaan ya, kami nggak butuh karyawan. Gitu. Karena sekarang karyawan ini sebisa mungkin dikurangi, karena banyak pekerjaan karyawan itu bisa digantikan oleh robot. Ya, banyak pekerjaan sudah bisa digantikan dengan aplikasi. Ya, bahkan sekarang bank besar semacam BCA pun tellernya sudah mulai digantikan dengan mesin ATM. Mesin ATM pun sekarang Anda cek di mana-mana di seluruh Pulau Jawa ini, hampir di setiap Alfamart, Indomaret, itu mesin ATM-nya bisa store tunai. Artinya apa? Artinya BCA pun sudah melihat bahwa ini satu peluang. Dan itu teller sudah pasti dihilangkan. Kalau teller itu kan bekerjanya cuma jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kalau mesin setoran tunai itu kan 24 jam. Apalagi kalau Anda cuma receh-receh ya. Store uangnya mungkin cuma jutaan. Kalau mungkin sampai harus bayar uang miliaran, mungkin harus di setor pribadi. Tapi zaman sekarang sudah sangat jarang sekali. Orang paling cuma pakai transfer, pakai cek, DG. Nah, artinya apa? Banyak pekerjaan itu sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, jadi kalau bicara loker zaman sekarang, ini adalah satu era yang sangat-sangat berat. Jadi tadi yang diceritakan Pak Marlon memang benar. Ya, jadi kalau Anda nggak mulai bangun aset dari sekarang, sepertinya memang masa depan kita ini betul-betul parah. Dan ini baru awal, dan ini akan semakin lama semakin banyak. Makanya anak-anak Anda sekolah, ya saya khawatir kalau anak-anak Anda di sekolah dan tamat itu nanti mau bekerja di mana, saya ini bingung. Betul-betul bingung. Mau bekerja di mana ini sangat membingungkan. Bekerja di bank, bank pengurangan. Bekerja di tempat wisata, apalagi sekarang terpukul. Bekerja di perusahaan-perusahaan, pabrik, dan sebagainya, sekarang banyak pabrik kena PPKM kosong. Ya, jadi shift-nya diberhentikan. Bahkan banyak pabrik sampai bayar gaji cuma setengah harga. Itu banyak sekali. Makanya kemarin banyak yang bertanya, Pak Chan, era sebenarnya sekolah itu menjamin nggak sih kita dapat pekerjaan? Saya bilang tidak. Karena sistem sekolah kita sekarang itu menganut sistem sekolah yang diterapkan oleh Amerika sekitar 170 tahun yang lalu. Di mana 170 tahun yang lalu itu awal industri 2.0. Di mana yang memelopori itu adalah Henry Ford. Henry Ford itu adalah orang yang menciptakan Ford Company. Nah, waktu itu di Amerika, karena kekurangan tenaga pekerjaan, makanya manusia itu diciptakan satu sekolah. Sekolah sistem akademik saat ini. Dan itu yang menginspirasi, mengilhami sekolah di seluruh dunia. Itu awalnya Amerika yang ciptakan. Nah, 170 tahun yang lalu modelnya kelas, pelajaran ada tingkat SD, SMP, SMA. Itu semua Amerika yang pelopor. Ya kan? Nah, cuman, yaitu tadi saya katakan, sistem itu ternyata saat ini sudah tidak efektif. Kenapa? Karena di zaman itu memang kebutuhan lapangan pekerjaan sangat tinggi. Karena begitu Anda lulus, Anda pasti diterima di pabrik. Pasti. Karena pabrik membutuhkan banyak tenaga manusia. Bahkan kekurangan tenaga manusia, makanya diciptakan sistem sekolah seperti tadi. Ya, macam sekarang ini sekolah kedokteran itu diciptakan tujuannya kan supaya menjadi, ya dalam tanda kutip ya, marketingnya pabrik farmasi. Ya, kenapa? Karena dokter itu yang bisa meresepkan obat dokter, dan kalau orang diresepkan obat dokter pasti tebus kan?
pasti beli kan tanpa bertanya 2 kali kan. Karena dokter yang mengerti kan tentang jenis obat-obatan itu. Nah, secara nggak langsung kan dokter sudah dibuat satu sistem oleh sekolah farmasi atau sekolah kedokteran yang bekerja sama dengan pabrik farmasi, dipaketkan agar bisa membuat penjualan produk daripada farmasi tersebut lancar. Nah, itu sistem kedokteran. Maaf kalau saya sedikit membongkar bagaimana kronologis dokter itu bisa menjadi sebuah marketingnya dalam tanda kutip. Tapi ya tentu itu tidak baik ya kalau saya sampaikan nanti banyak dokter itu nanti tersinggung. Ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi sistem farmasi memang mendanai research. Mereka mendanai research besar-besaran untuk diinvestasikan dan implementasikan nanti sama dokter. Cuman itu masih berlaku di dunia kedokteran. Yang mana sekarang industri kesehatan itu memang sangat booming. Makanya jadilah reseller kesehatan. Itu memang benar. Kalau reseller kesehatan, Anda kan nggak perlu resep dokter. Reseller kesehatan, Anda itu cukup memasarkan produk kita yang memang sudah terkenal, yang sudah sangat booming, diresepkan oleh banyak pakar dan ahli, tapi orang umum pun bisa jual tanpa resep. Yang mana suplemen itu adalah sebuah makanan tambahan. Food supplement itu kan sesuatu yang tidak bisa didapat dari makanan biasa. Contohnya Anda super green food. Anda 10 tablet super green food itu Anda konsumsi pisang itu berapa puluh biji, jeruk itu 40 biji, ayam berapa ekor, sayur brokoli itu sampai berapa puluh ikat. Wah, itu gizinya nggak mungkin terpenuhi kalau cuma dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan dari daging-dagingan yang lain. Tidak tercukupi, makanya butuh food supplement. Nah, food supplement itu kan tujuannya kan tambahan. Nah, tambahan itu memang Anda harus tahu bahwa makanan padat gizi seperti super green food itu kenapa bisa dijual bebas, karena kita tidak bisa dapatkan dari makanan biasa. Nah, kesadaran inilah yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Begitu konsumsi SGF, badan kita terasa segar, badan kita terasa enak. Ya, karena kita nggak bisa cukupi dari makanan. That's why makanya super green food itu memang harus dipenuhi. Nah, sekarang kembali ke cerita soal Henry Ford itu tadi, Ford Company. Ketika 150 tahun ini kan terjadi revolusi industri terus. Iya kan? Sedangkan sistem sekolah kita ini belum mengalami revolusi. Ya baru-baru pandemi inilah mengalami revolusi. Revolusinya pun kembali lagi ke online. Online pun malah mengalami kemunduran karena sistemnya sekarang tetap sistem kelas tapi di rumah kan jadi malah kemunduran. Karena apa? Justru saya bilang sekolah itu masih bisa dipertahankan. Kenapa? Yang kita pertahankan mungkin bukan pelajarannya. Pelajarannya sih menurut saya biasa-biasa aja. Yang bisa dipertahankan itu adalah kedisiplinannya, moralitasnya. Jadi kalau siswa, kalau di sekolah itu disiplin, moralnya itu terjaga. Tapi kalau di rumah, apanya moralnya mau terjaga? Malah zaman sekarang saya sering dapat laporan, anaknya sekolah Zoom di sekolah, pakai Google Meet, di bawahnya nonton YouTube. Nah, coba Anda bayangkan. Terus ngapain sekolah? Ngapain kita bayar mahal-mahal? Nah, ini kan semakin aneh kan? Nah, itulah makanya saya bilang, saat ini mencari lapangan pekerjaan itu semakin sulit. Karena apa? Pabrik itu kalau bisa menghilangkan karyawannya semuanya bisa digantikan dengan mesin. Saya waktu tahun 2004, saya itu waktu ke Austria, saya itu sudah melihat pabrik padat karya di Austria yang menciptakan kita punya produk Beauty Zen itu. Tahu nggak Anda? Itu pabrik yang segitu besar, itu semua mesin, karyawannya nggak ada. Jadi nggak ada istilahnya padat karya itu nggak ada. Nggak ada karyawan. Karyawannya sedikit, karena semua itu bisa digantikan mesin. Dan itu Austria sudah menerapkan tahun 2004, artinya 17 tahun yang lalu. Nah, Indonesia sekarang masih berlomba-lomba untuk menciptakan bekerja di pabrik. Lupakan. Ya, itulah sebab hari ini saya mau sharing ini, itulah sesuatu yang sangat berat ya. Makanya di Badai Pasti Berlalu, saya ada cerita. Memang ini tidak mudah. Ini adalah sebuah pekerjaan PR kita bersama. Bagaimana memberikan peluang untuk bangsa ini. Memang saya tahu tidak mudah mengubah mindset mental karyawan yang sudah dididik SD 6 tahun, SD 3 tahun, SMP 3 tahun, kuliah 4 tahun sampai 5 tahun. Ya kalau S1 selesai. Kalau mau kurang puas lanjut S2 lagi. Bukan berarti itu semua nggak penting ya. Menurut saya itu memang penting. Tetapi tidak cukup. Saya selalu bilang itu tidak cukup. Nah yang kurang sekali itu adalah pendidikan mental. Pendidikan karakter, pendidikan adaptasi untuk masa depan. Gimana coba bayangkan, Android aja setiap 1 bulan sekali kita tuh disuruh restart. Karena ada update
sistem baru. Itu Android yang perubahannya begitu cepat. Nah, sistem sekolah kita ini sudah 150 tahun tidak pernah dirubah. Coba Anda bayangkan. Makanya ininya masih diinstal aplikasi 150 tahun yang lalu. It doesn't work, man. Itu nggak bekerja. Dan itulah sebab makanya sistem sekarang ini kacau. Ya kan, makanya orang tua ini juga bingung. Nah, makanya Anda jangan heran ya, kalau sekarang ini meeting Zoom seperti ini Anda mendapatkan sesuatu jawaban yang tidak diajarkan di sekolah. Mungkin kata-kata saya ini terlihat pedas. Mungkin kata-kata saya ini terlihat tidak enak, tapi ini sebuah fakta. Ada kalau mengatakan tetap harus sekolah, sekolah itu penting. Saya ngomong saya setuju, tapi nggak cukup. Nah, nggak cukupnya itu nggak berani dibongkar sama sekolah. Kalau ini dibongkar sama sekolah, semua sekolah bisa tutup, nggak ada murid lagi. Contohnya sekarang, mata pelajaran yang sama, sekolah di luar negeri. Di luar negeri ditutup gara-gara pandemi. Kita ongkos ke sana berapa? Mungkin 1 tahun, misalkan sekolah di Amerika, menelan biaya berapa? Bisa menelan biaya 1 miliar sampai 2 semester, sama kos tidur sana. Nah sekarang, sama-sama 1 miliar, tapi bisa diterapkan sekolah di sini. Online, sama-sama dosennya online. Ngapain bayar 1 miliar? Sekolah sama aja di Indonesia. Modulnya sama, materinya sama, cuman bayar 10%, ya 100 juta. Ya mendinglah bayar di sini 100 juta. Ngerti maksud saya kan? Jadi artinya apa? Sekolah itu penting tapi nggak cukup. Kalau Anda cuma mau dapatkan 1 gelar degree di sana, ini adalah satu tantangan loh di era zaman sekarang di pandemi ini. Makanya too much change, apalagi sejak adanya pandemi ini, banyak shifting, banyak sekali berubah. Dan itu sudah saya sampaikan 7 tahun yang lalu ketika saya terjun ke YouTube. Anda cek video-video yang lama. Makanya apa yang Pak Maron ngomong itu benar. Kalau Anda ngomong Pak jadi reseller itu sulit, lah terus yang gampang itu apa? Emang kamu ngelamar pekerjaan itu gampang? Emang Anda cari kerja itu gampang? Anda cari loker sampai mati. Mungkin 40 loker belum tentu satu yang diterima. Ya mending belajar kayak ubah mindsetmu, kayak upgrade mindsetmu, kayak belajar supaya kamu benar-benar adaptasi dengan zaman sekarang. Apa yang lagi tren zaman sekarang? Kamu jangan cuma mau dicekokin jadi robot. Akhirnya ilmu 150 tahun tidak mau berubah. Nah, itu udah saya bahas banyak di buku Badai Versi lalu. Bagaimana Anda thinking big, bagaimana di bab 3 Anda itu lihat big picture. Anda sudah harus lihat di sini ini semua lengkap di babnya. Makanya saya percaya kalau Anda mengupgrade your mindset, Anda bisa adaptasi dengan kondisi apapun. Yang nggak bisa jadi reseller, bisa jadi reseller. Yang kesulitan awalnya nggak ada yang nggak sulit. Semua itu belajar ya sulit. Anda naik mobil aja pertama ya nabrak dulu. Naik motor pertama ya nabrak dulu. Nggak mau nabrak ya jangan belajar motor kan gitu. Nah ini krisis bangsa. Ini mental besar. Ya yang harus kita PR kerjakan bersama-sama. Makanya saya siapkan mentor, saya siapkan seminar online seperti ini. Dengan satu tujuan, mengubah generasi muda bangsa ini supaya tidak lagi punya mental, saya hanya satu-satunya cara untuk saya bisa survive adalah menjadi karyawan. No. Sekali lagi no. Ya, many things. Banyak-banyak cara. Dan Anda bisa make money zaman sekarang. Demikian yang saya bisa sharing malam hari ini. Semoga menggedor mindset Anda. Sukses selalu. Dan salam hebat luar biasa. Sampai jumpa di CBC tanggal 21 Agustus. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra buat sharing pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Chandra. Di tengah kesibukan, Pak Chandra sudah menyempatkan waktu untuk sharing dan merubah mindset kita ya, lewat sharing dan wejangan dari Bapak Chandra Putra Negara. Dan untuk merubah mindset Bapak Ibu, untuk bisa menjadi reseller yang sukses, Pak Chandra tadi sudah memberikan salah jawabannya, yaitu buku Badai Pasti Berlalu. Buku ini yang adalah buku yang ditulis oleh Bapak Chandra Putra Negara, buku yang sangat luar biasa, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini lewat pengundang dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa menanyakan harga dan bagaimana cara bisa mendapatkannya. Oke Bapak Ibu, dan untuk menutup webinar kali ini, saya telah mengutip sebuah kalimat dari mentor saya, yaitu Bapak dan Ibu, jika ingin menjalankan bisnis atau sedang menjalankan bisnis saat ini, Bapak dan Ibu tidak bisa menjadi seperti kembang api yang hanya indah begitu saja, tapi tidak bertahan lama. Bapak Ibu harus menjadi seperti matahari yang bersinar setiap hari walaupun mendung, hari ini hujan, tapi setelah itu ia akan tetap bersinar. Itulah semangat yang harus Bapak Ibu buat saat ini di tengah pandemi saat ini, dan Bapak Ibu harus mengambil setiap peluang yang ada, seperti menjadi reseller di komunitas YES. Apa yang telah kita dengarkan di Bapak Chandra Putra Negara, bahwa saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan,
Nah, ini adalah peluang yang sangat baik buat Bapak Ibu yang bingung bagaimana sih cara mencari tambahan penghasilan untuk masa depan kita di tengah kondisi saat ini. Segera gunakan peluang ini dan segera tanyakan ke pengundang Bapak Ibu bagaimana untuk lebih ke depannya. Saya Jeremy Tanor, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar komunikasi selanjutnya. Salam hebat luar biasa.